Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah min ni'matil iman wal islam wa ni'matil afaf wa ni'matit ta'ah wa ni'mati halawatul iman zahiran wa batinah. Lebih khusus kita alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bisa menelaah Al-Quran. Disebutkan dengan Al-Quran. Di tengah banyaknya manusia mungkin disebutkan dengan gadgetnya, mungkin disebutkan dengan hal-hal yang sia-sia. Dan dengan kita menyebutkan diri kita dengan Al-Quran, dengan kebaikan-kebaikan, itu akan menambah kualitas keislaman dan keimanan kita. Sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, bahwasanya Al-Quran itu tidak didapatkan, tidak mengambil pelajaran kecuali dari ahli takwa, dari orang-orang yang memiliki ketakwaan, yang memiliki kerinduan kepada hari akhirat. Dan alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah hari akhirat. Kita telah memasuki surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini adalah surah Makkiyah. Yang pertama surah Al-Qiyamah adalah surah Makkiyah. Al-Qiyamah artinya kiamat. Ya. Qiyamatun qiyam, berdiri, tegak. Artinya hari ditegakkan segala sesuatu, diadili segala sesuatu. Ya, tidak ada yang kecuali semuanya akan dibalas pada hari itu. Kemudian di antara maqasid surah ilhari qadratillahi ala ba'dil khalqi wa jam'ihim yaumal qiyamati. Dari di antara maksud surah menampakkan akan kemampuan Allah, menampakkan akan kemampuan Allah alal ba'thi, dalam ba'at. Apa artinya ba'at? Bisa membangkitkan al-khalq, makhluk-makhluknya. Wa jam'ahum yaumal qiyamah, dan mengumpulkannya. Jadi menunjukkan, menampakkan kemampuan Allah atas membangkitkan makhluk-makhluknya dan mengumpulkannya. Jadi banyak orang yang berpikir, bagaimana mungkin hari kiamat itu hari diadili berkumpul seluruh manusia? Bagaimana yang dimakan ikan? Bagaimana yang dimakan buaya? Bagaimana yang mati tenggelam? Bagaimana dengan orang-orang yang majusi yang sudah dibakar menjadi abu? Apakah Allah Maha mampu mengembalikan semua itu kemudian mengumpulkan semuanya? Ini ucapan-ucapan orang yang tidak memiliki keimanan. Kalau Allah Azza wa Jalla menginginkan sesuatu, idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah maka jadilah. Bukankah telah ada kisah, bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika Allah pertunjukkan bahwa Allah mampu mengumpulkan segala yang tercabik-cabik. Ketika Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana kaifa tuhyil mauta,
Ya Allah, bagaimana Engkau bisa menghidupkan yang hidup, menghidupkan yang mati menjadi hidup? Ya, maka Allah perintahkan mengambil 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung tersebut dicincang, digabungkan menjadi dalam satu wadah, kemudian disuruh letakkan di setiap gunung. Setelah dia letakkan di setiap gunung, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diajak, diperintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka burung-burung tersebut ya'fi kasaya. Maka dengan seketika burung-burung tersebut mendatangi Nabi Ibrahim dengan dengan bersegera. Dan banyak lagi bukti bagaimana kisah Al-Kahfi yang kita baca di malam ini, surah Al-Kahfi. Allah tidurkan surah Al-Kahfi berapa setelah berapa ratus tahun? Surah Al-Kahfi 309 tahun. Ya, 309 tahun. Bukan 900 tahun. Baca baik. Coba lihat. Dia tertidur. Mudah bagi Allah dibangunkan dia setelah tertidur 309 tahun. Ya, mudah bagi Allah. Coba lihat, apakah dengan dia ditelan ikan mudah bagi Allah keluarkan? Sudah ada kisah Nabi Yunus. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, dikeluarkan dalam keadaan hidup. Jadi mudah bagi Allah kalau Allah menginginkan sesuatu. Maka dari ucapan-ucapan orang kafir yang mendustakan hari kiamat, ya, ini adalah bantahan-bantahan bagi kita. Dan kisah Nabi Ibrahim itu ada di kitab-kitab mereka. Disebutkan dalam kitab Zabur, disebutkan dalam kitab Injil, ya, disebutkan dalam kitab Taurat. Sehingga mereka tidak bisa mendustakan tentang kisah-kisah ini. Ya. Kemudian qala ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang senantiasa menyesal. Ya. Jadi jiwa ini sudah kita pelajari. Jiwa ada berapa macam? 3. Yang pertama nafsul lawwamah ini. Yang kedua mutmainnah. Nafsul lawwamah adalah nafsu yang senantiasa menyesal. Jiwa yang senantiasa menyesal. Menyesal apa? Sudah buat dosa, menyesal lagi, tobat lagi. Jatuh lagi, menyesal lagi, tobat lagi. Jatuh lagi, menyesal lagi, tobat lagi. Ya, dan semoga jiwa-jiwa seperti ini dimatikan dalam keadaan di atas ketaatan. Karena ini jiwa-jiwa kita ini. Yang kedua, jiwa mutmainnah. Inilah jiwa yang dirindukan surga. Inilah jiwa yang diakui tentang kehambaannya kepada Allah. Inilah jiwa yang dijamin oleh surga Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang senantiasa tenang di atas ketaatan kepada Allah. Dia tidak gelisah. Dengan dia belajar mungkin terlalu banyak pelajaran. Karena pelajaran itu ketaatan. Dia tidak gelisah dengan lamanya majelis. Karena majelis itu adalah ketaatan. Itu adalah zikir. Dan hatinya tenang dengan zikir. Yang kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang dimana jiwa ini, apa kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah kamu ke dalam menjadi golongan hamba-hambaku. Ya, dan masuklah kamu sebagai
dari penghuni-penghuni surga. Surga Allah. Dan Allah nisbatkan surga pada dirinya menunjukkan ya pengkhususan surganya. Karena tidak ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah kecuali sesuatu yang besar dan agung. Menunjukkan besar dan agungnya surga yang dijanjikan oleh jiwa yang mutmainnah ini. Yang ketiga jiwa apa? Nafsul ammaratu bisu. Ini ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Yang diajak berzina. Nabi Yusuf alaihissalam. Maka surah ini didapati di surah Yusuf. Innan nafsa ammaratu bisu. Ya, saya tidak menganggap diri saya suci karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Kemudian kata Allah, ya Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa. Ada apa? Nah, Allah bersumpah dengan jiwa yang senantiasa masih labil. Ya, jadi Allah sudah dua sumpahnya, perhatikan. Allah bersumpah tentang hari kiamat, menunjukkan besarnya perkara hari kiamat, dan Allah bersumpah terhadap jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang masih labil. Qala ta'ala ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Kenapa Allah sampai bersumpah? Karena apakah mengira manusia itu kami tidak mampu mengumpulkan tulang-tulang yang telah hancur dari tulang-tulang mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sungguh apa yang mereka sangka itu betul-betul salah. Bahkan kami mampu, kata Allah, untuk mempertemukan dan mengembalikan dari apa yang telah terpecah-pecah itu. Kata Allah, ya, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, kata Allah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Ya, manusia namanya manusia. Jiwanya senantiasa kalau kebaikan gelisah. Tapi kalau huru hara, kalau dosa dan maksiat, dia bisa bertahan bahkan begadang sampai pagi jadi juga, asalkan bukan di atas ketaatan. Coba lihat orang begadang dalam berjudi, begadang dalam balap-balap, begadang dalam berjalan sama pacarnya, bisa berjalan sampai subuh. Tapi coba suruh mengaji, kira-kira berapa jam bisa bertahan? Ya, ini Allah sudah tegaskan. Akan tetapi manusia itu dia senantiasa menghendaki membuat maksiat saja terus menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu ada? Fa'idza dzarikal basar. Maka Allah kabarkan, maka apabila mata terbelalak, wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Jadi nanti bulan yang kita lihat yang sangat indah bercahaya nanti akan menjadi hilang cahayanya. Kenapa? Karena dia telah jatuh, terselubung, tertutupi dengan awan-awan yang lebat. Ya, jadi bulan nanti dia bercahaya, itu akan hilang cahayanya. Karena dahsyatnya suatu perkara pada hari itu. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan Allah dan matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi matahari dan bulan ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, makanya itu kenapa neraka sangat panas. Bayangkan kalau matahari dimasukkan menjadi bahan bakar neraka, yang dahulunya waktu kita di dunia berjuta-juta miliar jauhnya, sekarang matahari itu sama tinggal dengan kita. Ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, betapa panasnya. Ya, maka kata Allah Azza wa Jalla, yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar. Maka pada saat itu manusia berkata, mana tempat lari? Saya mau lari. Saya tidak mau masuk di dalam situ.
Kata Allah, kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari. Ila rabbika yawma idzil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu lah saja pada hari itu tempat kembali kepada Allah. Allah akan perhitungkan, Allah akan balas. Orang-orang yang berbuat baik diperbaiki oleh Allah, tapi orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan dibalas sesuai dengan amalannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan pada saat itu akan diberikan sesuai dengan kadar amalannya. Qala ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Barulah menyesal. Salat yang dia tinggalkan, kitab tauhid yang dia tidak mau pelajari, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tinggalkan, ibadah-ibadah yang diperintahkan dia acukan, Al-Quran yang telah dia hafalkan dia tidak mau lagi merojaah. Barulah di kemudian hari kita menyesal. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kata bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Coba kita sedikit berpikir, berapa banyak kekurangan kita. Kita yang lebih tahu dari apa yang telah kita lalaikan dari ketaatan kepada Allah. Kita sudah tahu maksiat, kita lakukan. Kita tahu bahwa ini bisa menjatuhkan ke neraka Allah, kita lakukan. Kita tahu bahwa ini bisa menjerumuskan kita ke surga Allah, tapi kita tidak bersemangat di dalamnya. Kata Allah walau alqa ma'adzira, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, nanti di hari kiamat tidak ada lagi alasan. Pokoknya kalau pelaku maksiat berada di bawah kehendak Allah, apakah kita diampuni atau termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian pelajaran setelahnya kata Allah Azza wa Jalla, tuharrik bihi lisanaka lita'tira bi. Wahai Muhammad, jangan engkau mengucapkan yang menggerakkan lisanmu karena bersegera hendak mempercepat menguasainya. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Atas kewajiban kami mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka ketika kami membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Pelajaran yang bisa dipetik di sini sebelumnya dari ayat 1 sampai 15, pelajaran yang bisa dipetik tentang bahwasanya Allah mampu mengumpulkan dan membangkitkan kembali manusia. Bahwasanya Allah Maha mampu mengembalikan atau mengumpulkan manusia, walaupun telah hancur berkeping-keping. Kemudian adapun pelajaran yang bisa kita petik di surat di ayat yang ke-16, "Tsumma inna 'alaina bayana kalla bal tuhibbuna al-'ajilah." Kata Allah kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia. Ya, yang pertama, yang faedah pertama dulu, bahwasanya dalam menghafalkan Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Dalam menghafalkan Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Ya, apalagi kalau kita baca di depan syekh, jangan belum dibaca syekh kita sudah baca, jangan. Yang tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian pelajaran setelahnya, tidak boleh tergesa-gesa dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga pelajaran bisa dipetik ditulis Syawal, bahwasanya menghafal Al-Quran adalah keutamaan dari Allah. Jadi orang hafal Al-Quran bukan karena hafalannya kuat. Berapa banyak orang yang kuat menghafal tapi tidak terhafal. Ya,
Dia bisa lihat satu kali lihat apa, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, mengumpulkan dalam dada kita. Bahwasanya apa tadi? Menghafal Al-Quran adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi kalau kita diberikan hafalan Al-Quran itu rahmat besar. Wallahi, kita memohon kepada Allah, semoga kita sebelum diwafatkan oleh Allah, kita sudah hafal mungkin 30 juz Al-Quran, supaya bisa menjadi mahkota nanti di hari kiamat yang kita berikan kepada orang tua kita. Ya, karena menghafal Al-Quran ini berat, Allah. Maka dari itu saya selalu dimanapun saya mengajar, yang saya sangat cinta orang-orang menghafal Al-Quran. Karena itu saya tidak bisa lakukan. Ya, bahkan selalu saya menghadiahkan motor saya, kalau ada yang bisa hafal Al-Quran, setor di depan saya. Ya, yang jelas setor 30 juz depan saya kasih ini motorku. Tapi tidak ada yang bisa. Ya, pernah ada santri saya yang coba juga, yang paling kuat apalagi, pernah dia setor 10 juz, langsung satu kali duduk. Alhamdulillah. Ya, dan itu sukses 10 juz. Namun qadar Allah, dia dihafalannya sekarang masuk baru 23. Ya, saya sudah sekarang akan ketemu di Unismu. Itu saya mau tagih. Kalau dia sudah mungkin 30 juz, baru. Ya, saya kasih tahu. Saya juga janji dia, siapa yang cepat dia dapat. Ya, saya janji tapi rak deh 2 juz tidak pernah kelihatan. Awal-awalnya nih, istilahnya orang Makassar membantai, jangan. Ya, jangan. Dia sempat lagi. Betulan. Setor dulu dan 2 juz di teman, tapi kalau 30 juz nih, setor dulu saya. Satu kali duduk. Ya. Nah, kemudian ya, jadi Al-Quran itu bisa kita hafalkan, itu rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan karena kita kuat menghafal. Ya. Makanya Nabi saja ditegur. Kata Allah, "Tsumma inna alaina bayana." Kata Allah, "Inna alaina jam'ahu wa Qur'an." Kami akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Bukan kamu, jangan cepat-cepat. Ya. Karena siapa? Setiap hati seseorang itu di antara 2 jemari Allah. Yuqallibu lima yasha. Allah membolak-balikkan hati seseorang sesuai kehendak Allah. Apakah kita berpaling atau istiqomah? Apakah kita teringat atau terlupakan? Makanya di antara sunnah, kalau kita lupa sesuatu, kita tidak boleh saya lupa. Tapi kita katakan nusitu. Kalau ini para penghafal Al-Quran, kalau misalnya kita bilang disuruh kimerojaah, baca dulu juz 1, tidak boleh kita bilang saya lupa Ustaz. Tidak. Tapi kita bilang nusitu, saya dilupakan Ustaz. Artinya dijadikan oleh Allah menjadi lupa. Ya, itu di antara sunnahnya. Saya dilupakan oleh Allah. Bukan terlupakan, dilupakan. Kenapa? Karena ingat atau lupa itu siapa yang setelki? Allah. Ya, kita tidak ada di situ sedikit pun. Kemudian kata Allah, kita selesaikan dengan cepat, ambil faedah semampu mungkin. Ya, kallabal tuhibbunal adla. Akan tetapi kata Allah, sungguh kalian sangat mencintai kehidupan dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Ini juga faedah bahwa manusia itu sangat mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadirah, dan pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri ila rabbiha nadirah, dan kepada Tuhannya mereka memandang, yaitu wajah-wajah orang-orang yang beriman. Wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu ayyub ala biha fakirah, dan pada hari itu pula ada wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Jadi pelajaran bisa dipetik bahwa manusia sangat mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Kemudian pelajaran bisa dipetik
bahwa wajah di hari kiamat ada dua. Ada yang putih berseri-seri. Ini juga beda. Wajah di hari kiamat terbagi menjadi dua. Putih berseri-seri dan hitam muram. Dikasih dalam kurung. Yang putih berseri-seri orang beriman, hitam muram orang kafir. Dan ini juga dikuatkan oleh kisah yang kemarin saya bacakan. Kisahnya siapa? Yang wajahnya dimuramkan sangat jelek sampai dia lepaskan. Kisahnya Nabi Ibrahim. Siapa yang diperhitamkan wajahnya? Ayahnya. Ada. Ya. Ini dalil juga, dalil yang menguatkan. Kemudian kata Allah, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq." Sekali-kali jangan. Apabila nafas orang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Nah, kalau sudah nyawa di kerongkongan tidak ada lagi. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin. Jadi di sini ada pelajarannya bahwa terkadang sunnah itu bermakna yakin. Sunnah kan mana asalnya apa? Syak, ragu. Tapi terkadang makna sunnah di dalam Al-Quran adalah yakin. Ya, di sini juga pelajaran bahasa bahwa terkadang sunnah maknanya apa? Al-yakin. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dihalau itu artinya digiring ke sana, tidak ada lagi. Nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan ada malaikat yang mengusir. Semuanya pergi bersop-sop ke sana. Ya. Fala saddaqa wa la salla, dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan mereka orang kafir mendustakan Al-Quran dan Rasul. Mereka berpaling dari Al-Quran dan Rasul. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia kembali kepada ahlinya, kepada keluarganya dalam keadaan sombong. Aula laka fa'aula, kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaanlah bagimu, dan sungguh kecelakaan bagimu. Ini Allah ulangi lafaznya sebagai penekanan bahwa mereka orang-orang kafir di hari kiamat betul-betul di atas kecelakaan yang sangat dahsyat. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan min mani yumna, kata Allah, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ini Allah ingatkan nikmatnya lagi tentang penciptaan kita. Manusia kenapa kau sombong? Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mempercayai Al-Quran. Kata Allah, bukankah saya dahulu menciptakan kalian? Dan setetes mani menyimpang ke rahim orang tuamu menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi manusia yang berbentuk. Ya, kemudian kalian setelah besar dewasa menjadi bayi, anak-anak, dewasa, kemudian kamu berlaku sombong. Faja'alahu minhu zawjaini dzakara wal unsa, yang dimana Allah menjadikan kalian di antara kalian ada laki-laki, di antara kalian ada wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Nah, di sini pelajaran bisa dipetik. Yang inti pelajaran yang tadi bahwasanya manusia sangat mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Kemudian di hari kiamat ada dua wajah. Wajah yang berseri-seri, wajahnya siapa ini? Orang-orang yang beriman. Kalau sebagian ulama salaf menafsirkan haula'i min wujuhi ahli sunnati,
Mereka lah adalah wajah-wajahnya ahli sunnah. Adapun wajah-wajah yang hitam min ahli bid'ah, mereka wajah-wajah dari ahli bid'ah. Ya, kemudian pelajaran bisa dipetik bahwasanya ya mengulang penciptaan ditulis rapi bahwasanya mengulang penciptaan itu lebih mudah dari memulai penciptaan. Mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada memulai penciptaan. Apa maksudnya ini, Ustaz? Di sini Allah banyak ya melawan kita untuk kita berpikir. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada pertanggungjawaban? Ayo, jangan bicara, ayo. Ya. Sekarang orang kafir kan tidak yakin bahwa akan ada hari kebangkitan, bahwa manusia bisa dibangkitkan. Sekarang pertanyaannya, bukankah kita ini sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya kita tiada? Iya atau belum? Sekarang kita sudah ada. Allah mau mengulang ketika kita tiada, diadakan kembali. Bisa atau tidak? Bisa. Yang mana lebih sulit? Kita dahulunya tidak ada, kemudian kita diadakan, atau kita sudah ada, kemudian diadakan lagi. Yang mana lebih sulit? Menciptakan atau mencipta? Sekarang kan kalau Allah matikan kita, baru mengadakan kita lagi, itu cuma mencipta. Karena sudah ada mati, kemudian diadakan kembali. Tapi kita sebelum tiada, sebelum ada, itu Allah tidak melihat sesuatu, tidak mencipta sesuatu, langsung menciptakan kita ada. Maka menciptakan itu lebih sulit daripada mencipta. Kalau kebangkitan kedua, kita cuma dicipta karena sudah ada mati, baru dibangkitkan lagi. Ya, jelas sampai sini? Itu dia. Ya, jadi mudah bagi Allah. Dahulu kita tidak ada, Allah adakan. Masa kita ada baru Allah adakan kembali, sulit. Lebih mudah bagi Allah. Ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajaran yang bisa kita petik di surah Al-Qiyamah ya. Intinya bahwasanya Allah Maha Mampu ya menciptakan dan membangkitkan manusia. Kemudian inti pelajaran bahwasanya hari kiamat itu betul ada. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran tentang hari kiamat, bahwasanya masalah jiwa yang senantiasa labir itu perkara yang besar, perkara yang bukan perkara yang kecil. Kemudian walaupun hancur tulang belulang, terpisah di mana-mana, mudah bagi Allah untuk mengumpulkan kembali dari apa yang sudah hancur tersebut. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.